tab tabat ya. Tabat ya. Ini pakai tasdid ya. Makanya dibacanya tabat. Ya. Kemudian yang kedua tiada. Nah, ini nggak usah digarisi, paham aja ya. Tabat tiada. Nah, ini asal katanya tabba. Tabba artinya celaka. Celaka atau binasa atau merugi. Nah, kemudian kenapa ada ta, alif, tabat? Nah, ini karena di sini yang celaka itu apa? Iadanya ini. Iada. Iada ini artinya kedua tangan. Nah, dalam bahasa Arab iada, tangan itu yadun. Itu tangan, satu tangan ya. Kalau dua tangan ditambahin alif. Nah, dua tangan. Kalau banyak tangan menjadi aidihim, aidiyahum. Nah, itu kedua tangan. Banyak tangan ya. Jadi karena ini membahas tentang tangan, maka kemudian, nah, kenapa ini jadi tabat sukun, tak sukun ya? Karena yada ini adalah tangan, ini alat di dalam tubuh manusia yang berpasangan. Itu kalau dalam bahasa Arab masuk kategori muannas, sehingga ada tak perempuan. Tabat yada. Itu nanti kalau belajar ilmu nahwu ya akan ada penjelasan tentang itu. Tabat yada. Jadi kedua tangan celaka. Kedua tangan siapa? Nah, kedua tangan Abi Lahab. Ini ya tulisannya. Abi. Abi Lahab. Tabat yada Abi Lahab. Celakalah kedua tangan Abi Lahab. Abu Lahab. Abi Lahab sebutan di sini digunakan istilah Abi. Mau nanti Abi atau Abu atau Aba, itu artinya sama. Artinya apa? Abi, Abu atau Aba itu artinya bapak atau ayah. Ya. Sedangkan Lahab ini namanya. Jadi Abi Lahab sebutannya Abi Lahab. Nah, kenapa dia disebut Abi Lahab? Nanti ada penjelasannya. Baru kemudian di ayat berikutnya watab ya. Nah, tabba kemudian di sini dengan tabba lagi. Nah, karena diulang ini artinya penegasan. Maka kemudian di sini maknanya benar-benar binasa. Jadi kalau di sini binasalah kedua tangan Abu Lahab, watab dan sungguh benar-benar binasa. Karena diulang di sini. Nah, itu. Nah, apa kisahnya ini kok bisa kemudian muncul tabat yada Abi Lahab ini? Nah, ceritanya atau sebab nuzulnya. Jadi suatu hari Rasulullah SAW berdiri di Bukit Sofa. Kalau pernah umroh atau haji kayaknya pernah lari-lari di Bukit Sofa ya, salah satu rukun. Jadi Rasulullah berdiri di Bukit Sofa, kemudian beliau mengumpulkan orang-orang Quraisy termasuk keluarga-keluarga beliau, termasuk paman-paman beliau. Paman beliau itu sekitar 10 orang ya. Dan bibi beliau sekitar 5 orang.
dan juga tokoh-tokoh Quraisy. Lalu beliau mengatakan begini, wahai pamanku, wahai penduduk Mekah. Nah, ini kan di atas bukit nih. Seandainya aku mengatakan di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kita, apakah kalian akan percaya? Apa jawaban mereka? Percaya. Iya, kami pasti percaya. Seandainya di belakang aku katakan di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah, apakah kalian akan percaya? Iya, kami percaya, katanya. Kenapa kami percaya? Karena selama ini engkau Muhammad terkenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi beliau tuh nggak pernah bohong. Sampai bergurau saja, bercanda pun beliau tidak pernah bohong. Kan ada suatu hari seorang nenek-nenek kan datang kepada beliau menanyakan, wahai Rasulullah, apakah nanti saya bisa masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Di surga itu tidak ada nenek-nenek, Bu. Tidak ada nenek-nenek. Yang menangis nenek itu berarti saya nggak bisa masuk surga dong. Ya nggak ada nenek-nenek, karena semua orang yang masuk surga nanti kembali muda. Jadi yang asalnya nenek-nenek jadi gadis lagi. Jadi nggak ada nenek-nenek. Nah, itu saking Rasulullah dikenal sebagai seorang Al-Amin, maka paman beliau maupun penduduk Mekah sepakat menggelari beliau sebagai Al-Amin. Sehingga apapun ucapan beliau pasti dipercaya. Padahal ini kan orang nggak lihat nih di belakang bukit. Nah, kalau begitu kata Rasulullah, Nabi Muhammad, kalau begitu sekarang kalau aku mengatakan bahwa aku telah menerima wahyu dan aku menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan yang besar bagi orang-orang yang ingkar, apakah kalian percaya? Jadi sebagian besar itu percaya, tapi ada satu orang yang kemudian mengingkarinya. Siapa dia? Ya Abu Lahab ini. Padahal tadi dia waktu ditanya Nabi pertama juga ikut, wah kami percaya. Tapi giliran dikatakan bahwa apakah kalian percaya kalau saya seorang Nabi misalnya? Kata Abu Lahab apa? Tabban laka ya Muhammad. Celakalah engkau wahai Muhammad. Giliran dikatakan Nabi, celakalah engkau wahai Muhammad. Wahai anak saudaraku, apakah karena urusan ini saja engkau mengumpulkan kami di sini? Nah, artinya untuk apa kau kumpulkan kami? Maksudnya kan gitu. Tabban laka ya Muhammad. Celakalah engkau wahai Muhammad. Nah, maka kemudian Allah balas, yang celaka itu adalah Abu Lahab. Maka Allah balas, tabat yada, maka celakalah kedua tangan Abi Lahab wa tab, dan benar-benar celaka. Di sini diartikan celaka atau binasa? Binasa. Sampai disebut binasa. Jadi ini balasan atas ucapan Abu Lahab. Wah, berarti Abu Lahab ini jahat ya? Jahat banget ya. Begitu Nabi Muhammad bilang bahwa dirinya Nabi, kemudian langsung tabban lah, binasalah engkau. Nah, ternyata menurut sejarah sebenarnya Abu Lahab ini adalah orang yang justru paling sayang kepada Nabi. Nah, dikisahkan bahwa pada saat Nabi Muhammad dalam kandungan, artinya ibunda beliau sedang mengandung, kan bapak beliau meninggal ya. Bapak beliau meninggal. Siapa nama bapak beliau ya? Abdullah ya. Bapak beliau meninggal. Nah, adapun Abu Lahab itu adalah saudara kandung dari bapaknya. Sama-sama putra dari Abdul Muthalib. Nah, agar tidak terlantar, maka kemudian beliau mengutus budaknya yang bernama Suwaibah.
supaya Suwaibah ini melayani ibunda Nabi, sehingga keperluan-keperluannya semua dilayani. Kemudian begitu ibunda beliau melahirkan, itu ditanya sama Abu Lahab, itu anaknya yang lahir perempuan apa laki? Kalau perempuan langsung kubur, karena memalukan. Tradisi bangsa Arab kan gitu, bila anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup. Tapi kalau anak laki-laki, maka itu menjadi kebanggaan. Kata Suwaibah, yang lahir laki-laki. Masya Allah, begitu senangnya Abu Lahab. Akhirnya apa yang dilakukannya? Sejak hari Senin itu, hari Senin 12 Rabiul Awal, engkau Suwaibah, aku bebaskan. Enggak jadi lu budak lagi. Karena saking senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan kata ulama, membebaskan budak saat itu harganya lebih mahal dibanding menghadiahkan seekor unta. Anggap aja kalau seekor unta itu 50 juta, membebaskan budak itu ya harganya kurang lebih 100 juta. Ponakannya lahir, dia keluarkan hadiah 100 juta membebaskan seorang budak. Nah ini saking senangnya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini sebenarnya orang yang sangat sayang kepada keponakannya sendiri, dari lahir sampai usia 40 tahun. Ya, karena 40 tahun kan nanti dia jadi nabi. Nah, tapi ketika ponakannya menyatakan bahwa dirinya menerima wahyu, bahwa dirinya adalah nabi, lalu tiba-tiba Abu Lahab menjadi musuh. Menjadi musuh pertama. Makanya hati-hati juga dengan sifat Abu Lahab ini. Awalnya kawan ya, begitu orang dekat dengan kebenaran, suka hal-hal yang benar dan baik, lalu tiba-tiba menghindar. Ini hati-hati karakter Abu Lahab. Nah, tabat yada Abi Lahabin wa tab. Maka binasalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, kenapa di sini disebut tangan? Nah, tangan itu adalah simbol dari kekuasaan. Nah, dan sampai sekarang ini masih berlaku. Coba orang, ketika orang mengambil keputusan, tinggal tanda tangan, maka jadilah keputusan itu. Ya kan? Tinggal tanda tangan. Nah, gara-gara sebuah tanda tangan misalnya di Banjarbaru itu tempat pelacuran bisa tutup. Gara-gara sebuah tanda tangan misalnya tempat hiburan malam bisa buka.